Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Cara berpikir Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Bani Adam dengan kenikmatan yang sangat banyak. Kalau manusia disuruh menghitungnya, tentulah manusia tidak akan dapat menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada manusia adalah petunjuk atau wahyu yang disampaikan melewat para nabi dan utusannya, akal, hati, nafsu, dan bentuk jasmani yang sempurna. Karena kelebihan itulah, maka manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk menjaga, memanfaatkan, melestarikan alam jagat raya ini untuk keadilan dan kemakmuran seluruh makhluk-makhluknya. Faktor yang sangat berpengaruh pada diri manusia adalah hati dan nafsu. Jika seseorang bisa mengendalikan nafsunya, maka hati dan akal akan membimbingnya pada jalan kebenaran dan kebahagiaan. Namun jika nafsu yang dominan peranannya, maka ia akan berkarakter buruk dan dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Jika hati yang dominan, maka wahyu dan akal akan membantunya dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika nafsu yang dominan, maka wahyu dan akal akan dipergunakannya untuk membenarkan sepak terjangnya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada untuk kepentingan dirinya semata untuk kepuasan nafsunya. Karena itu dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk mengendalikan hawa nafsunya dengan puasa atau menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan wahyu yang telah disampaikan kepada para nabi dan utusannya. Nafsu selalu memerintahkan pada keburukan, sedangkan wahyu selalu memerintahkan pada kebaikan dan menghindari kerusakan untuk keselamatan manusia. Hati yang disinari petunjuk wahyu akan tetap suci, sebagaimana waktu ia dilahirkan, tidak memiliki dosa. Sementara hati yang dikuasai nafsu akan menjadi kotor dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya berbuat kemungkaran. Sementara itu, potensi akal akan membantunya berpikir untuk mencapai hal-hal yang diinginkannya, apakah positif atau negatif, bergantung pada dominasi hati atau nafsunya. Sebagaimana keterbatasan panca indera yang dimiliki manusia, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, akal juga terbatas kemampuannya. Akal mengolah pesan yang diterima panca inderanya dan kemudian digerakkan hati atau nafsunya mengambil keputusan dan tindakan. Karena itu, Islam menggariskan agar manusia mau menggunakan panca indera dan akalnya untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu maupun sekarang dan mendatang. Semua itu pada saatnya akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Bagaimanakah agar kita bisa menggunakan nikmat dari kelebihan-kelebihan yang telah diberikan oleh Allah? Pertama, apakah di dalam dirimu sendiri tidak engkau perhatikan? Ini pertanyaan Allah yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jika kita mampu berpikir jernih tentang hal ini, tentu kita akan bisa mengenal diri kita sendiri, yang pada akhirnya kita akan mengenal kepada Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Awal penciptaan manusia dari saripatin tanah, tahun Nabi Adam alaihissalam, lalu dari tulang rusuk atau Siti Hawa, lalu dari air mani yang masuk ke rahim wanita, kemudian menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, di dalam segumpal daging kemudian ada tulangnya, lalu ditiupkan ruh, kemudian berkembang lahir bayi dan anak balita, remaja, pemuda, dewasa, tua, atau manusia pada umumnya. Apakah hal ini terjadi dengan sendirinya? Apakah setelah tua lalu karena nafsunya ingin kembali menjadi remaja?
Tentu manusia yang sedang kuat saja tidak akan bisa merubah dirinya yang menjadi remaja atau muda, apalagi yang sedang lemah sakit-sakitan. Kedua, pernahkah kita berpikir bagaimana bumi, langit, dan seisinya yang sangat indah itu ada? Apakah adanya itu ada dengan sendirinya atau ada karena ada yang mengadakan? Betapa teraturnya semua berproses dengan ketentuan hukum alam. Siapakah yang menciptakan dan mengaturnya? Ketiga, bagaimana dengan semua makhluk yang bernyawa? Asalnya belum ada lalu menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada atau mati. Bahkan setelah mati kemudian dihidupkan kembali. Pernahkah kita memikirkan tentang makhluk hidup ini? Dua pertanyaan tersebut maka akan kita temukan dalil nakli atau wahyu, dalil akli atau akal, dalil waq'i atau kejadian alam sekitar, dan irfani atau olah rasa hati. Akal manusia hanya mampu berpikir bahwa semua yang ada ini ada yang mengadakan, ada yang mengaturnya, sehingga teratur rapi tanpa adanya kesalahan. Maka wahyulah yang memberitahu bahwa yang mengadakan dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berpikir Islami adalah wahyu didahulukan daripada akal, sehingga kita harus beriman terlebih dahulu, sedangkan pembuktiannya dilakukan sambil jalan. Ada juga yang beriman setelah melakukan pembuktian seperti dialami Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Wahyu dan akal dipergunakan secara proporsional bergantung objek dan situasinya, karena ada hal-hal yang bersifat suprarasional atau kita gunakan wahyu, ada pula hal-hal yang rasional, kita gunakan akal, ada juga yang tidak rasional atau seperti perasaan. Berpikir sebab akibat atau natural, ini logis, bisa digunakan dengan ilmu mantik atau logika. Lalu, bagaimana dengan hal-hal yang suprarasional dan irasional? Disinilah keterbatasan akal dapat digunakan dalil nakli dan irfani.